underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK diketahui telah menerima ratusan pengaduan yang berindikasi melanggar ketentuan perlindungan konsumen, khususnya terkait perilaku petugas penagihan atau debt collector. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Tugas OJK itu kalau menurut definisinya kan Otoritas Jasa Keuangan, ya. Yang kita ketahui sementara ini kan memang selama ini adalah dia mengawasi bank, ya, perbankan, BPR itu apakah dia itu melanggar aturan atau tidak? Karena kalau bank melanggar aturan, itu bisa membahayakan ekonomi, ya. Contohnya pada saat krisis keuangan itu dulu tahun 98 itu, ya. Nah, sekarang dia tuh mendapat tugas, nggak tahu dari mana deh, pokoknya dia bertugas untuk menyelesaikan masalah debt collector. Ya, seperti diketahui kan di tempat kita tuh kan banyak sekali lembaga-lembaga keuangan, termasuk bank, ya. Itu yang memberi kredit kepada orang-orang. Apakah itu kredit karena untuk modal kerja, apakah itu kredit karena konsumsi? Konsumtif, ya, beli lari es, beli sepeda motor, beli mobil, semua pakai kredit, ya. Lah, biasanya lembaga-lembaga keuangan yang non bank ini memberi kredit itu yang dijadikan jaminan ya barang yang diutang itu. Ya, jadi kalau ibu rumah tangga utang untuk beli kompor atau mesin cuci ya diutangi. Ya, nanti barang itu menjadi jaminan. Kalau sepeda motor, ya sepeda motor itu dibuat jaminan. Di mana kalau kita punya duit 300.000 itu sudah bisa beli sepeda motor dengan utang. Ya, lah sekarang sejarah ini pengutang ini ternyata banyak yang ingkar janji. Ya, harusnya tiap bulan nyetil 100.000 atau 150.000 itu ternyata tidak terlaksana. Ya, maka yang memberi utang itu terpaksa mempunyai karyawan atau outsourcing yang berfungsi sebagai penagih hutang. Ya, terkenal dengan sebutan debt collector. Ya. Nah, selama ini akses yang terjadi itu adalah tiba-tiba ada sepeda motor yang sedang berhenti di traffic lamp, didatangi orang, sepeda motornya disita. Ya, artinya diambil lah. Dan orang itu nggak boleh naik sepeda motor itu lagi. Ya, usut ternyata pengendara itu masih punya utang cicilan yang belum dibayar. Biasanya lebih dari 2 bulan atau 3 bulan gitu, ya. Jadi pihak yang memberi utang kan juga pusing ini kalau nggak bayar-bayar kan. Dia harus membayar kewajiban kepada bank juga. Nah, ini terjadi ekses seperti itu. Ya lah. Ekses seperti itu dipandang tidak berperi kemanusiaan oleh orang-orang umum, ya, masuk di viral, di sosmed itu. Jadi ini menjadikan kesan yang tidak baik kepada debt collector. Ya, oleh sebab itu OJK itu mengeluarkan peraturan-peraturan bagaimana seharusnya debt collector itu bekerja, ya. Dan larangan-larangannya. Ya, coba ini kita sebutin tidak semua, ya, tapi kita coba pikir. 1, debt collector kalau nagih utang tuh harus sopan, ya, tidak boleh ngancam-ngancam, ya. Terus debt collector tuh kalau nagih itu bolehnya hanya di rumah tempat tinggalnya. Ya, kalau tidak salah ada batasnya, jamnya 18. Di atas jam 18 sudah tidak boleh nagih. Ya. Terus debt collector tidak bisa mengambil sepeda motor di tengah jalan atau mobil, ya, yang itu masih belum lunas, ya. Artinya kewajiban bayarnya itu tidak dipenuhi. Ya lah, ini jadi repot, ya. Terus juga kemarin kalau nggak salah ada peraturan bahwa untuk debt collector itu dia harus statusnya karyawan tetap dari pemberi utang. Ya, jadi tidak bisa pihak ketiga, ya, outsourcing gitu nggak boleh.
Dan pada saat melakukan penagihan, wah ini memang pakai secara formil gitu ya, harus mengeluarkan surat kuasa ya dari pemberi utang. Ya ini semua ini aturan-aturan ini mengakibatkan situasinya menjadi nggak beres ya. Nah sekarang banyak sekali orang yang utang yang belum bayar itu lapor ke OJK supaya jangan ditagih, kira-kira begitu kan. Lah ini kan jadi repot ya. Kalau kita melihat aturan-aturan ini dan statement-statement yang dilakukan OJK itu kan kesannya itu adalah pengutang ya, yang utang ya, itu dilindungi. Ya kan, nggak boleh begini, nggak boleh gini. Lah sekarang gimana? Kalau debt collector tuh nagihnya suruh pakai bahasa yang santai. Bagaimana Dik? Bagaimana Mbak? Ini kok belum dibayar? Kapan mau bayar? Nah, jawabnya yang pengutang kan, oke sementara ini saya lagi nggak punya duit, gitu kan? Nah nanti kalau sudah ada saya bayar. Lah kapan Bu mau dibayar Mbak? Oh coba minggu depan, gitu kan? Nah minggu depan datang sama, belum punya duit. Ini terus gimana? Ya sepeda motornya bagaimana? Kan harus disita. Pada saat mau disita, sepeda motornya tidak ada di rumah, sedang dipakai adik saya. Jadi gimana? Ya debt collectornya ya susah, karena debt collector tuh KPI-nya, jadi prestasi kerjanya itu dilihat dari berapa banyak hasil yang dia tagih, ya kan? Nah, kalau dia lapor sama bos ternyata nggak bisa nagih, bos nggak bisa nagih, lah kan kerjanya debt collector tuh bukan bersahabat dengan pengutang, tapi harus bisa menagih. Ini kan seolah-olah peraturan OJK itu melindungi pengutang, kan ini kan tidak adil. Kita yang memberi utang kok tidak dilindungi? Ya sebetulnya aturannya cukup silahkan ya memberi pressure kepada pengutang asal tidak melukai badan. Jadi nggak boleh mukul, itu setuju, itu kriminal. Ya nggak boleh macam-macam. Tapi kalau pakai ucapan-ucapan dan datang di rumahnya bertamu, kalau belum dibayar ya belum keluar, masih di dalam itu sebagai tamu, ikut nonton TV, ikut minum kopi, ya itu nggak apa-apa. Memang salah satu caranya pengutang yang rewel, yang memang negatif itu memang harus pakai pressure. Jadi yang dilarang itu adalah kalau kriminal, jangan dengan pressure terus bawa pukul besi, ya kan? Dipukul, itu nggak boleh. Sepanjang itu hanya ucapan-ucapan atau gerakan-gerakan yang sedikit pressure, itu harusnya nggak apa-apa ya. Jadi jangan cuma melindungi pengutang, tapi harus melindungi juga yang memberi utang. Ya, memang di mana-mana kalau utang nggak bayar itu kan nggak benar kan. Menurut ajaran apapun kalau utang harus bayar. Ya jangan nggak bayar. Ya gitu. Ya jadi aturan-aturan ini perlu dipikirkan, dan apakah memang OJK tuh ngurusi kayak gini kan, urusan yang gede lebih banyak ya. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.